Liga 1 2024-2025 masih akan dihiasi pemain berlabel naturalisasi dan keturunan. Mereka semua masih mencoba peruntungan untuk tetap berada di jalur yang tepat bersama klub-klub mereka. Untuk musim depan sendiri, pemain naturalisasi dan keturunan ini wajib bekerja lebih keras lagi. Nah, di sini admin akan membahas berita 7 pemain naturalisasi yang masih eksis di Liga 1 2024-2025 sebelum memasuki topik berita. Jangan lupa teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Nomor 1, Ilija Spasojevic. Siapa yang tidak mengenal Ilija Spasojevic, pemain berdarah Montenegro? Spaso pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2010-2011. Spaso, sapaan akrab Ilija Spasojevic itu membela Bali Devata pada kompetisi bertitel Breakaway League di luar PSSI, Liga Premier Indonesia, LPI. Setelah itu, dia terbang ke Makassar dan berseragam PSM sejak 2011 sampai 2013. Pada 2013, ayah dua anak ini hengkang dari tim Juku Eja, julukan PSM Makassar, dan memilih bergabung bersama Mitra Kukar. Bersama Mitra Kukar hanya satu musim. Lalu pada 2014, dia menyeberang ke klub Kalimantan Timur lainnya, Persisamputra Samarinda, kini Bali United. Seperti di Mitra Kukar, karir Spaso bersama Persisam juga hanya satu musim saja. Dia lalu dipinang klub asal Kota Kembang, Pelita Bandung Raya, PBR. Namun di sana, dia hanya bertahan 4 bulan lantaran masalah finansial klub itu. Setelah itu, dia lantas direkrut Persib Bandung pada 2015. Spaso memperkuat skuad Maung Bandung untuk gelaran Indonesia Super League, ISL, 2015 yang berhenti di tengah jalan karena pembekuan. Namun pada tahun yang sama, dia tetap bertahan di Persib. Maung Bandung lalu ikut Piala Presiden 2015 dan berhasil jadi juara bersama Spaso. Kini, pemain berusia 29 tahun tersebut kembali ke Indonesia setelah sempat bermain di Liga Malaysia bersama Melaka United. Spaso akan menjadi juru gedor Bayangkara FC dalam menghadapi putaran kedua Liga 1 musim 2017. Ex-kapten Melaka United tersebut akan mengisi pos lini depan The Guardians, julukan Bayangkara FC, yang baru ditinggal pemain depan asal Brasil, Thiago Furtuoso. Setelah lama bermain di Bayangkara FC, Spaso pun berlabuh ke tim Bali United. Bersama tim Bali United, Spaso menjadi juru gedor yang sangat mematikan. Spaso mengakhiri kerjasamanya dengan Bali United pada 2024 dan hijrah ke klub Liga 2 Bayangkara FC. Nomor 2, Alberto Goncalves. Pemain yang akrab disapa Beto sudah lama malang melintang di sepak bola Indonesia. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, Beto pun tampaknya belum ada niatan pensiun. Beto berhasil membawa tim PSBS Biak promosi ke Liga 1 pada musim ini. Beto pun mengawali karirnya di Indonesia dengan memperkuat tim asal Papua Persipura pada tahun 2007. Pada musim perdananya bersama Persipura, ia membawa tim Mutiara Hitam menembus final Copa DJ Semsu, Piala Indonesia, 2007-2008. Sayang di final, Persipura takluk di tangan Sriwijaya via adu penalti. Tapi, secara pribadi, ia meraih penghargaan sebagai top scorer turnamen. Duetnya bersama Boas Solosa di lini depan Persipura kemudian jadi momok menakutkan tim lawan di Liga Indonesia 2008-2009. Selama semusim, Beto mengoleksi 23 gol atau hanya berselisih 5 gol dengan Boas yang menjadi top skor musim itu. Pada musim 2009-2010, Beto terpaksa menepi dari sepak bola karena cedera tendon Achilles. Saya pulang berobat di Brasil. Saya sempat divonis bakal pensiun sebagai pemain. Tapi, saya tidak mau menyerah dan percaya sama Tuhan. Saya akhirnya bisa pulih, kenang Beto. Ketika kembali ke Indonesia, kondisi Beto sempat diragukan. Beruntung pada Persijap Jepara mau menampungnya. Ia pun tampil dalam 14 laga bersama Persijap di Liga Indonesia 2011-2012. Berkat aksinya itu, Persipura yang ditangani Jackson Thiago kembali memakai jasanya jelang musim 2011-2012. Meski Persipura hanya di peringkat 2 di bawah sang juara, Sriwijaya FC, nama Beto kembali mencuat dengan menjadi top skor musim itu dengan 25 gol. Selepas dari Persipura, Beto menerima tawaran manajemen Arema FC pada 2013. Bersama klub asal Kota Malang, Beto tampil dalam 55 laga dengan mengoleksi 26 gol.
Pada periode 2015 hingga 2016, ia memperkuat klub Malaysia, Penang FA. Setelah merasakan atmosfer Liga Malaysia, Beto kembali ke Indonesia dengan berkostum Sriwijaya FC pada 2016. Selama 3 musim bersama Sriwijaya, Beto tampil dalam 88 laga dengan koleksi 58 gol. Sukses itu membuat Beto yang sudah jelang 39 tahun direkrut oleh Madura United untuk bersaing di Liga 1 2019. Di Madura United, tampil 30 laga dan mencetak 21 gol. Terakhir pada musim 2021, Beto memilih menerima tawaran Persis Solo, klub Liga 2 yang mematok target promosi ke kompetisi kasta tertinggi. Terbaru Beto berhasil membawa tim PSBS Biak promosi ke Liga 1 musim ini. Apakah Beto akan menjadi mesin gol PSBS Biak musim ini? Kita nantikan saja kiprahnya di Liga 1. Nomor 3, Victor Igbonevo. Pemain bertubuh kekar itu masih eksis di Liga 1 sampai sekarang dengan membela Persib Bandung dan membawa Maung Bandung juara pada musim 2024. Awal karir Igbonevo di Indonesia diawali dengan bermain di klub Papua Persipura, bersama skuad Mutiara Hitam. Bersama Persipura, Victor Igbonevo kemudian memenangkan sejumlah gelar Indonesia Super League 2008, 2009 dan 2010-2011, Liga Indonesia 2005. Serta Indonesia Community Shield 2009. Pada 2011, ia memutuskan cabut dari Persipura dan selanjutnya mengembara ke banyak klub termasuk ke Pelita Jaya, Arema Kronos, serta sempat pula bermain sebentar di Liga Thailand bersama Nahon Ratchasima FC dan PTT Rayong sebelum akhirnya kembali ke Persib Bandung pada 2020 dan bersama Maung Bandung pula ia menggondol gelar Jawara BRI Liga 1 2023-2024. Victor pun sampai sekarang masih tetap jadi andalan di Persib Bandung. Victor yang umurnya sudah tidak muda lagi tampaknya belum ada niatan pensiun dari dunia sepak bola. Nomor 4, Mark Klok. Mark Klok sendiri adalah pemain serba bisa, pemain yang baik. Disapa Klok itu sudah lama malang melintang di klub Indonesia. Sampai saat ini Klok masih bermain bersama skuad Persib Bandung. Terbaru Klok membantu Maung Bandung menjuarai turnamen Liga 1 2024. Pengalaman bermain di Belanda, Skotlandia dan Bulgaria jadi modal Mark Klok untuk berkiprah di Indonesia pada usianya yang belum genap 24 tahun. Ia pun menjadi pemain sentral di PSM bersama rekan senegaranya, Wiljan Pluim. Pada musim pertamanya, ia membawa PSM bertengger di peringkat 3 klasemen dan naik 1 tingkat menjadi runner-up pada Liga 1 2018. Puncaknya, Mark membawa Juku Eja meraih trofi juara Piala Indonesia 2018 hingga 2019. Budaya dan alam Indonesia membuat Mark jatuh cinta dan berniat mengubah status kewarganegaraannya. Setelah menjalani proses yang panjang, Mark akhirnya resmi berstatus warga negara Indonesia pada 12 November 2020. Berkat suksesnya ini pula, namanya masuk dalam daftar 34 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Taeyong yang diproyeksikan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2002 dan SEA Games 2021 Vietnam. Usai 3 musim membela PSM Makassar, Mark Klok pun pindah ke Persija Jakarta pada tahun 2020. Ia dikabarkan mendapatkan kontrak jangka panjang yaitu selama 4 musim. Namun kebersamaannya dengan Persija hanya berlangsung selama 1 tahun setengah. Nomor 5 Ezra Walian. Klok resmi berpisah kepada siapa sih yang tidak tahu dengan Ezra Walian? Ezra Walian sampai saat ini masih bermain sepak bola. Terbaru Ezra tidak memperpanjang kontraknya bersama Maung Bandung dan berlabuh dengan klub asal Jawa Timur Persik Kediri. Di level klub, Ezra Walian memulai karir sepak bolanya di Haarlem Youth yang akhirnya pindah ke AS Alkmaar pada 2008. Melansir dari data Transfermarkt, setelah 4 tahun Ezra akhirnya pindah ke tim muda Ajax Amsterdam. Ini menunjukkan bahwa pemain kelahiran Amsterdam punya potensi usai direkrut klub besar Belanda. Sejak 2012 ia bermain untuk Ajax U17, U19, dan U21. Total 5 tahun Ezra Walian berseragam Ajax Amsterdam hingga pada akhirnya ia dilepas dengan status bebas transfer. Ezra Walian kemudian dipinjamkan Almere City ke RKC Waalwijk pada tahun 2018. Semusim dari masa peminjaman, ia lalu balik ke klub induknya. Akan tetapi, kontrak Ezra tidak diperpanjang. Ia pun memulai karirnya di Liga 1 Indonesia dengan gabung PSM Makassar pada September 2019.
2 musim bersama tim Juku Eja, pemain berusia 26 tahun akhirnya bergabung Persib Bandung pada Maret 2021. Sekitar 3 tahun, ia membela Pangeran Biru dan terbaru berhasil mengantarkan klubnya menjadi juara. Kabarnya setelah hengkang dari Persib, sesuai pernyataan dari Bojan Hodak, Ezra telah resmi pindah ke Persik Kediri. Nomor 6 Stefano Lillipali. Pemain yang disapa Vano ini malang melintang di klub-klub Indonesia. Stefano Lillipali bergabung dengan Bali United pada pertengahan 2017. 2 tahun sebelumnya, Vano sebenarnya sudah bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, dia belum sempat membela Persija karena kompetisi ketika itu keburu dihentikan. Pada 12 Agustus 2017, Bali United membuat kejutan dengan mendatangkan Stefano Lillipali. Kabarnya, ketika itu Vano ditebus dengan biaya 14 miliar rupiah. Pelatih Widodo Cahyono Putro ketika itu terkejut dengan kehadiran Lillipali. Stefano Lillipali ketika itu tampil sebanyak 15 kali dan berhasil mengantarkan Bali United menjadi runner-up Liga 1 2017. Lillipali juga sukses mencetak 4 gol. Pada 2019, bisa dikatakan menjadi musim terbaik buat Lillipali. Pemain naturalisasi itu berhasil membantu Bali United menjadi kampiun Liga 1 2019, dan juga mencetak 5 gol dalam 30 penampilan. Stefano Lillipali resmi mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 2011. Lillipali kemudian memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada 2013. Pertandingan resmi pertama yang menandai debut Stefano Lillipali bersama Timnas Indonesia terjadi pada 8 Oktober 2016. Dalam laga persahabatan melawan Vietnam, Lillipali tampil penuh. Stefano Lillipali kemudian dipercaya masuk skuad Piala AFF 2016. Lillipali berhasil menjadi andalan Timnas Indonesia di bawah asuhan Alfred Riel, dan mencetak gol pertamanya dalam laga melawan Singapura, 25 November 2016. Pada Piala AFF 2016, Lillipali tampil sebanyak 7 kali dan mengantarkan Timnas Indonesia ke final. Sayang, Indonesia takluk dengan agregat 2-3 dari Thailand. Sejak saat itu, Lillipali sering mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Hingga saat ini, Lillipali sudah tampil sebanyak 24 kali dan mencetak 3 gol. Nomor 7 Diego Michels. Diego Michels memiliki nama lengkap Diego Muhammad bin Robby Michels. Adalah pemain sepak bola yang lahir di Deventer, Belanda pada tanggal 8 Agustus 1990. Dia bermain sebagai bek untuk klub Borneo FC. Michels memulai karirnya di klub DVV-RDC pada tahun 2006, lalu pindah ke klub Go Ahead Eagles pada 2007. Di klub ini juga karir seniornya dimulai. Namun, pada 2011 dia memutuskan untuk pindah ke klub Pelita Jaya. Sempat berada di klub Arema Indonesia dengan status pinjaman dari klub Pelita Jaya pada 2012. Dia memulai debut karir untuk Indonesia di 2014 FIFA World Cup kualifikasi melawan Bahrain pada 29 Februari 2012. Hingga pada 2015 Michels memilih untuk bergabung dengan klub Borneo FC. Selain aktif di klub, Michels aktif juga di tim nasional Indonesia sejak tahun 2011 di Indonesia U23. Pada 9 November 2012 Michels terlibat pertengkaran di sebuah klub lalu ditahan di Polres Tanah Abang. Dia ditahan sampai 7 Maret 2013. Setelah itu Diego Michels memutuskan untuk pindah ke agama Islam. Sampai saat ini Diego Michels masih aktif bermain sepak bola bersama tim asal Kalimantan Timur Borneo FC. Di Borneo sendiri Diego menjadi bek andalan Pesut Etam.